Karena siswa-siswi ini tanpa diarahkan, tanpa diawasi, kayaknya kok masih gregetnya itu masih kurang. Ya, kesadaran. Saya nilai untuk ya khususnya SMP 1 cukup luar biasa, Bu. Saya masuk ke sini aja dari penataan ruangan, dari taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Lili Kuswanti, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Maus, bersama Bapak Supriyanto, Kapolsek Maus, dalam Kafe Literasi SMP 1 Maus. Kita peduli, kita berbagi. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Hari ini adalah hari memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober kemarin. Namun kami mengadakan upacara di hari ini, hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Dan kali ini yang menjadi pembina upacara adalah Bapak Supriyanto, selaku Kapolsek Maus. Dan tadi saya mengucapkan terima kasih sekali Bapak atas pembinaannya terhadap kami, warga masyarakat SMP 1 Maus. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Supriyanto SH selaku Kapolsek Maus yang kebetulan baru menjabat kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Insya Allah kami siap bekerja sama. Amin. Baik dengan masyarakat Maus maupun dengan siswa-siswi yang ada di SMP. Kecamatan Maus, baik tingkat SMP, SLTA maupun tingkat SD. Kami selalu siap dalam memberikan edukasi kepada para siswa, apalagi sekarang dengan maraknya kasus perundungan atau bullying dan menjadi topik paling utama ini di setiap media massa. Memprihatinkan ya Pak ya? Betul sekali Bu ya. Harapan kami, mari kita dari pihak sekolah dengan pihak kepolisian bekerja sama dan sama-sama bekerja, kita melaksanakan edukasi kepada para siswa dan siswi Bu. Karena siswa-siswi ini tanpa diarahkan, tanpa diawasi, kayaknya kok masih gregetnya itu masih kurang. Ya, kesadarannya masih kurang karena anak-anak sekarang yang dinamakan generasi Z apa ya? Generasi No, generasi Z, milenial. Kan individualismenya itu sangat tinggi. Ya, betul. Nah, disinilah peran aktif orang tua, kalau di lingkungan rumah, kemudian di jalan dari orang tua, guru dan kepolisian, di lingkungan sekolah dari pihak sekolah kita harus meningkatkan peran aktivitas dalam mengawasi, pendampingan maupun dalam memberikan istilahnya edukasi yang baik untuk para siswa-siswi kita itu. Bapak, terima kasih sekali dan tentu Bapak karena kita apalagi ini berdekatan ya, bertetangga sekali dengan Bapak Supriyanto SH ini dan kami selama ini selalu mengadakan kerjasama, di mana kerjasama ini memang untuk dalam rangka tadi yang Bapak aturke bahwa kita itu mengawal, mendampingi dalam berproses mereka berpendidikan di SMP Negeri 1 Maus tercinta kita. Karena kondisi Bapak kami menyampaikan di sini itu kami mengedepankan karakter. Jadi perwujudan profil pelajar Pancasila itu akan kami wujudkan ke sana dan tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Dan perlu diketahui bahwa SMP 1 Maus adalah salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Cilacap
tentu di dalam menangani segala sesuatu itu kita tidak bisa sendirian, tapi ada sebuah kerjasama dengan pihak lain, terutama dalam hal ini terkait dengan keamanan sekolah, kemudian dengan kasus-kasus yang memang marak kenakalan remaja ya Bapak, kemudian santun berlalu lintas juga mungkin itu kami akan minta bantuan Polsek untuk menangani di sini. Nanti ada ke LDDK juga, jadi kami mohon selalu merepoti Kapolsek ya. Kami siap, Bu. Seperti itu. Kemudian saya ingin bertanya nih Bapak, Bapak memperoleh cita-cita menjadi seorang Polri dan Kapolsek yang tentu itu tidak mudah diraih. Coba kiat-kiat apa mungkin untuk anak didik kami di sini, mengapa Bapak bisa memperoleh cita-cita itu dan sekarang sudah menjadi orang yang memang bisa bermanfaat bagi orang lain? Monggo. Baik Ibu, kami dari kecil ya, kami dilahirkan dari keluarga seorang pendidik Ibu ya. Jadi bapak saya itu dulu kepala sekolah SD 1 Sarwajati ya, sampai pensiun karena dulu kan lama nggak kayak sekarang. Ya dari pendidikan orang tua itulah saya dari kecil sudah bercita-cita kalau nggak jadi tentara ya jadi polisi. Ya, alhamdulillah semuanya cita-cita saya istilahnya saya menjadi seorang polisi. Ya prinsip saya orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Oh, gitu. Ya, karena kita dididik dari seorang pendidik, dikasih tanggung jawab yang besar bahwa kamu nanti akan jadi orang. Kamu belajar dari sekarang. Semangat itulah, semangat dari orang tua itulah yang terpatri dalam diri saya bahwa saya harus belajar dan nantinya saya akan menjadi orang yang dewasa yang bertanggung jawab terhadap anak istri saya. Itu jadi kita punya motivasi. Ya, kita punya motivasi lulus SD, SMP, kemudian langsung saya sekolah dulu di STM, Bu. Oh, STM. Jadi kalau anak-anak STM bandel kita sudah bandel duluan, jadi kita gitu nggak ya. kaget. Ya. Itu kemudian setelah lulus saya langsung daftar ini Bu. Begitu lulus daftar dan alhamdulillah sekali saya mengikuti pendidikan di SPN Purwokerto. Kemudian pertama kali kita ditugaskan di Semarang di Akpol, kita tugas di sana. Ya, kemudian di sana belajar menjadi seorang polisi yang benar itu kayak apa. Nah, setelah itu saya minta pindah, setelah pindah ke Cilacap, saya mengabdikan full ke masyarakat. Nah, disitulah kita belajar. Masyarakat kita itu sekarang sudah pandai, kebanyakan sudah sarjana, akhirnya kita terpatri Bu, terpatri untuk sekolah lagi, untuk kuliah lagi. Oh, gitu. Saya belajar ya, di hukum ya. Sesuai dengan istilahnya kerja saya ngambil di Fakultas Hukum di Universitas Surakarta dulu yang di kelas MAUS. Kemudian menempuh kurang lebih 4 tahun. Karena saya mau minta cepat juga nggak boleh sama Pak Barjo, nggak bisa gitu ya. Kita tetap mengikuti aturan. Dari situlah kita niatnya mengabdi kepada masyarakat dan warga Indonesia. Jadi kepada anak-anak saya, mari kita tanamkan cita-cita kita dari sekarang ya. Tanpa dari sekarang kalian istilahnya menanamkan cita-cita nanti akan terlambat. Ya, betul. Jelas terlambat. Terlambat karena menentukan kita, ya. Iya, kita tergerus oleh perjalanan waktu. Betul. Gitu. Ya. Mudah-mudahan generasi sekarang lebih pinter, lebih pandai dan lebih bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk karena untuk masa depan mereka sendiri. Oke, Bapak, terima kasih dan itu tadi bagaimana Pak Suprianto ini meraih cita-citanya untuk dapat duduk sebagai seorang polisi dan menjadi Kapolsek MAUS. Kemudian Bapak ini kan sedang marak kasus bullying. Apa pendapat Bapak terkait dengan hal ini dan bagaimana kiat-kiat untuk agar anak-anak ini tidak apa ya Bapak ya, tidak
terpengaruh, gampang terpengaruh dengan kondisi lingkungan, kemudian mungkin lebih pada emosional sesaat ya Bapak. Dan bagaimana kiat-kiat dari Bapak polisi terkait hal ini untuk anak-anak kami Bapak? Ya, pada prinsipnya kami akan selalu bekerja sama dengan pihak sekolah dan akan selalu mengawasi setiap sekolah nanti melalui Babin Kamtibmas. Memang ke depan nanti akan kita upayakan pada jam-jam istirahat untuk berpatroli juga Bu. Siap. Ya, Yeah. anak-anak kita tadi apa yang sudah saya sampaikan, tanpa diawasi mereka nanti akan seenaknya sendiri. Yeah, betul. Ya, terutama kepada Bapak Ibu guru ya juga ayo bareng-bareng pada saat jam istirahat ini khususnya. Ya, harus patroli. Yeah. Makanya kalau lebih baik lebih bagus nanti ada PKS Bu. Betul. PKS ini nanti Insya bisa Allah, membantu atau kepanjangan tangan dari Kita, Pak Polri Polisi, ya. nanti untuk memberikan edukasi atau mengawasi teman-temannya. Ya, siap Bapak. Insya Allah kami di semester ini memang akan mengadakan itu dan tentu kami minta bantuan atau Siap, menggandeng siap, Ibu. Kapolsek dan jajarannya untuk memberi edukasi terkait dengan sebagai narasumber PKS tersebut Bapak. siap, siap, kami Dan siap. terima kasih atas semua yang memang Bapak berikan kepada kami masukan. Dan mungkin satu lagi Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap sekolah kami sementara baru secara umum mungkin baru melihat yang berapa Bapak tahu karena baru 3 minggu. Yeah. Monggo untuk SMP 1 Maus Pak. Saya nilai untuk ya khususnya SMP 1 cukup luar biasa Bu. Saya masuk ke sini aja dari penataan ruangan, dari taman, dari segi siswa juga mereka tidak ada yang menggunakan kendaraan bermotor kayaknya. Amin. Mereka kayaknya saya lihat, saya pantau karena setiap hari saya gasik di kantor, saya melihat mereka juga diantar orang tua, mereka bersepeda, ya. lingkungan sekolah juga cukup mendukung, cukup nyaman. Yeah. Karena gedungnya itu di belakang, sedangkan gedung utama itu kan bukan untuk kelas. proses belajar Yeah. mengajar itu. Di dalam Insya Allah kelas. Yeah. bagus Bu. Ya, Bagus. amin ya robbal alamin. Dan kami tentu tak bosan-bosan Bapak nanti kami minta bantuan Kami untuk siap, mendampingi kami kami. siap, Ibu. Kemudian keamanan sekolah juga seperti itu karena memang kami mengelola 672 hati Luar Bapak. biasa. Sehingga mungkin kami tidak bisa tangan sendiri yang menangani, pasti harus ada merangkul pihak-pihak lain. Dan terima kasih atas kebaikan Bapak dan kesediaan Bapak kepada kami di dalam mendampingi dan mengawal kami hingga memang semua itu untuk kebermanfaatan ya kepada masyarakat pendidikan dan juga masyarakat di lingkungan Kecamatan Maus. Terima kasih Pak Supri Sama-sama, atas Ibu. kehadirannya dan mohon maaf di SMP 1 Maus suku lungguh kupuhnya mungkin kurang. Ya kami ini dapat narasumber yang luar biasa hebat, humanis, seorang polisi yang tentu tidak galak dari profilnya dan baik hati ya, tentu tidak sombong. Itu semoga menjadi sosok yang bisa kita Amin, teladani amin. untuk warga masyarakat SMP 1 Maus. Kita ketemu lagi lain waktu di Cafe Literasi. Kita peduli, kita berbagi. Sekian, Hairul Holi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No, you're not. She's a